Halo anak-anak, kembali lagi dengan Pak Riki. Hari ini kita akan belajar komputer bersama. Dan seperti minggu lalu, kita masih akan membahas mengenai Microsoft Excel. Nah, langsung saja. Ya, seperti minggu lalu yang Pak Riki sudah katakan, di Microsoft Excel itu terdiri dari banyak sekali sel. Ya, ada ratusan bahkan ribuan sel ya, terdiri di dalam Excel. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana sel itu bekerja. Seperti yang Pak Riki juga sudah katakan minggu lalu, setiap sel ini punya namanya. Yang kalau anak-anak lihat di sini, kalian bisa lihat kalau Pak Riki taruh selnya di sini, kursornya di sini yang berwarna hijau ini, maka nama sel di sini akan berubah sesuai dengan kolom dan barisnya. Jadi, sel ini berada pada kolom J dan pada baris 12 sehingga namanya jadi J12. Kalau Pak Riki taruh di sini, maka dia akan berubah menjadi C5. Kenapa? Karena dia ada pada kolom C dan pada baris yang kelima. Nah, seperti itu. Itu adalah nama sel di sini ya. Nah, pada saat kita menaruh kursor kita atau mouse kita di sebuah sel, maka selain di sini ada nama selnya, di sini juga ada formula bar. Nah, formula bar ini bisa diisi dengan banyak hal. Bisa diisi dengan angka, bisa diisi dengan huruf, bisa juga diisi dengan rumus. Nah, tapi pada kali ini kita masih akan belajar mengenai mengisinya dengan konten yaitu angka dan huruf. Nah, seperti contoh yang kalian bisa lihat, anak-anak lihat di sini, Pak Riki klik sel C6, lalu di sini ada muncul yang, ya itu nama belakang dari Jerry. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika kita mau mengubah tulisan ini, ya atau nama ini, kita bisa pakai dua cara. Yang pertama kita double klik pada sel ini, lalu kita bisa langsung edit. Kita bisa langsung tulis, misalnya seperti ini. Atau yang kedua, kita bisa klik di bagian atas. Di sini kita klik, lalu kita bisa menambahkan tulisan sesuai keinginan kita. Gitu ya anak-anak ya. Misalnya Pak tambahkan Jerry Yang. Misalnya nama belakangnya Aldi misalnya, contoh Aldi. Kita bisa tambahkan, lalu nanti di sini otomatis akan ditambahkan. Nah, kita bisa tekan enter atau kita klik ke tempat lain untuk menyimpan perubahannya. Jadi kita klik di sini, maka di sini akan otomatis menjadi nama Aldi. Kalau kita mau ubah lagi, misalnya salah nih, namanya cuma Jerry yang Aldinya tuh nggak ada. Ya, kita klik lagi, lalu kita klik di sini, lalu kita bisa hapus. Kita hapus seperti biasa menggunakan backspace pada keyboard ya. Nah, seperti itu ya anak-anak, lalu kita tekan enter, maka dia akan turun ke bawah dan ini sudah berubah. Nah, selain itu kita bisa memindahkan kursor ini yang kotak hijau ini ke sel di mana kita mau menggunakan mouse ya, tinggal kita klik saja. Nah, untuk menyeleksi sel tersebut gitu ya, memilih sel tersebut. Tapi anak-anak juga bisa menggunakan tanda panah pada keyboard atas bawah kiri kanan untuk berpindah. Misalnya Pak Riki mau ke sebelah kiri, Pak Riki tinggal tekan tanda panah pada keyboard, lalu dia akan bergerak. Misalnya ini ke kanan, ini ke bawah, lalu ke atas. Seperti itu ya. Nah, kita bisa menggunakan itu. Lalu, ya, misalnya di sini ya, kita bisa lihat misalnya di sini Ignazio Lim ini ternyata dia bukan anak kelas 5 misalnya ya, contoh. Atau Pak Riki tulis deh di sini. Misalnya Riki Kota. Nah, ternyata dia bukan siswa kelas 5 Riki Kota ini. Nah, jadi mau dihapus. Lalu bagaimana cara menghapusnya? Kita bisa pilih dulu sel mana yang mau kita hapus. Misalnya pilih sel Riki ini, Pak Riki klik, lalu kita menghapus. Nah, ada banyak cara untuk menghapus ya sel ini. Caranya kita klik selnya, lalu kita ke menu home, di sini ada pilih clear, lalu kita pilih clear content. Kalau Pak Riki klik, maka akan terhapus. Bisa juga cara kedua, kita klik selnya, lalu kita tinggal tekan backspace pada keyboard.
Ya, seperti kita menghapus kalau kita belajar PowerPoint atau Microsoft Word, tinggal backspace saja. Maka akan terhapus seperti ini. Nah, Pak Riki balik lagi, kembalikan tulisannya. Nah, bisa juga kita menghapus secara bersama-sama sekaligus. Jadi, kita klik sel ini, keduanya sekaligus, kita tahan, lalu kita blok tarik seperti ini, maka dua sel ini akan terseleksi. Ya, lalu kita bisa clear, kita pilih clear content, maka akan terhapus semuanya. Ya, begitu ya anak-anak ya. Lalu kita juga bisa menghapus satu baris. Jadi kalau tadi kita menghapus kontennya, sekarang kita mau menghapus satu baris penuh. Contoh misalnya Pak Riki mau hapus nama Morris di sini. Pak Riki tinggal geser ke baris 12, maka mouse-nya akan berubah jadi tanda panah, lalu Pak Riki klik. Lalu nanti sebaris ini semua akan terpilih atau terseleksi. Lalu Pak Riki pilih delete di sini. Pak Riki pilih delete, lalu pilih delete cell. Maka baris tadi yang ada namanya Morris akan hilang. Lalu baris di bawahnya yaitu nama Davis dan seterusnya ke bawah akan otomatis naik ke atas. Kalau Pak Riki klik undo, maka akan kembali. Nah, tadi bisa kita lihat ya, setelah Marvel ada Morris, baru ada Ignacio. Kalau Pak Riki hapus, delete cell, maka Morris akan menghilang, lalu nama Morris ya maksudnya ya. Lalu nama Ignacio dan yang lainnya akan otomatis naik gitu. Nah, kita undo supaya tetap ada nama Morris di sini. Nah, lalu kita bisa lihat nih ya, di sini ini contoh ya. Pak Riki sudah buat tabelnya, lalu di sini ada tabel pengumpulan tugas, ada nama, ada grade, username-nya, ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Ternyata ini tugas 1 ini sudah dikumpulkan oleh Angeli dan seterusnya. Ternyata yang belum kumpul ini Jordan, Leon, sama Matthew. Ini contoh saja ya. Nah, lalu Pak Riki nih mau apa nih? Mau copy nih X-nya nih. Ini kan X ini tanda kalau mereka sudah kumpul tugas yang pertama ya. Ternyata Jordan, Leon, dan Matthew sudah kumpul. Jadi Pak Riki mau tambah tulisan X ini ke kolomnya atau selnya Jordan, Leon, dan Matthew. Nah, caranya Pak Riki tinggal pilih saja salah satu selnya. Lalu Pak Riki pilih copy. Nah, lalu kalian bisa lihat ya, kotaknya berubah seperti bergerak begitu ya. Nah, itu artinya sudah kopinya sudah kita sudah klik. Nah, lalu kita tinggal blok bagian sel yang mau kita isi dengan X ini. Jadi kita mau isinya di Jordan, Leon, sama Matthew ya, karena mereka juga sudah kumpul. Lalu setelah kita seleksi begini, kita pilih paste, kita klik yang ini. Nah, maka akan otomatis muncul X seperti ini. Lalu Pak, bagaimana cara hilangkan kotak-kotak ini? Gampang, kita tinggal arahkan ke sel lain, lalu kita tinggal ketik. Misalnya ketik A atau B atau C, terserah. Maka dia akan otomatis hilang. Kita bisa hapus lagi. Nah, itu untuk copy paste. Lalu, ternyata kita mau pindahkan nih, ini nih. Ya, ternyata di tugas 2, Evelyn sama Lukita ini belum kumpulin. Nah, tapi kita salah tulis nih di sini, harusnya di sini. Nah, kita mau pindahin. Cara pindahinnya kita pilih keduanya, ya kan? Kita blok, kita klik dulu salah satu, lalu kita klik kiri, lalu tahan, tarik, maka akan terblok seperti ini. Lalu kita pilih cut. Cut ini untuk memindahkan. Kita cut, lalu nanti seperti tadi akan muncul kotak seperti ini, dia seperti bergerak. Lalu kita klik ke sel di mana kita mau pindahkan. Misalnya tadi kita mau pindahkannya ke kotaknya Evelyn sama Lukita di sini. Kita pindahkan ke sini, lalu kita paste lagi. Maka akan otomatis dia pindah ke sini. Tapi Pak Riki, di sini dia lewat nih tulisannya sampai ke baris di sini nih. Nah, gimana caranya supaya kita bisa cukup kolom ini, kolom F ini untuk tulisan ini? Kita tinggal arahkan mouse ke atas, lalu kita lihat ada garis antara F dan G, ya kan? Nah, kita klik, tahan, lalu kita geser. Kita geser sampai lewat dari tulisan belum kumpul. Kita lepas, maka kolom F ini akan
lebih besar dari kolom yang lainnya. Lalu maka akan tulisan ini akan cukup di kolom ini. Nah, selanjutnya kita akan kita tadi sudah pindahkan dengan cara cut. Kita juga sudah copy pakai cara yang di copy. Nah, ternyata ada cara lain untuk kita mau memindahkan nih. Ya, caranya anak-anak bisa lihat. Ya, misalnya Pak Riki mau pindahkan tugas 3 ini ke kolom yang di sini. Karena di sini kosong. Jadi Pak Riki mau pindahkan ini. Nah, cara memindahkannya ada cara yang lain. Tadi kan kita pindahkan pakai cara yang pertama yaitu cut ya. Sekarang kita pakai drag and drop namanya. Kita blok dulu yang mau kita pindahkan. Nah, di sini kita mau pindahkan yang ini kan. Lalu kita geser mouse kita ke bagian luar dari warna hijau ini, dari kotak ini. Lalu nanti anak-anak bisa lihat mouse-nya berubah. Mouse-nya berubah menjadi 4 arrow atau ada 4 tanda panah. Nah, kalau sudah begitu kita boleh klik kiri, lalu kita tahan, kita geser ke tempat mau kita pindah. Nah, kita mau pindahnya ke kolom G kan. Maka nanti akan muncul kotak hijau seperti ini. Lalu kita lepas mouse kita, maka dia akan berpindah. Nah, itu cara memindahkan konten atau tulisan menggunakan drag and drop. Selanjutnya, kita mau belajar yang namanya fill handle. Nah, fill handle ini apa fungsinya? Fungsinya untuk mengisi kolom dengan isi yang sama. Contoh, Pak Riki mau, ini kan semua di sini kasih tahu grade-nya kan? Nah, ini grade berapa nih? Angeli, Jerry, semua ini kan grade 5. Nah, Pak Riki mau isi kolom yang masih kosong ini dengan tulisan grade 5. Tapi Pak Riki nggak mau ketik satu-satu karena capek, terlalu banyak. Nah, kita pakai yang namanya fill handle. Kita klik dulu ya di sini di sel yang sudah ada tulisan grade 5-nya, lalu kita geser ya, kita geser mouse kita ke sebelah kanan sel ini. Lihat di situ ada kotak kecil. Nah, maka mouse kita akan berubah menjadi tanda plus ya, hitam. Maka kita klik kiri lalu kita tarik ke bawah. Tarik terus sampai ke paling bawah, sampai di Matthew nih. Lalu kita lepas. Nah, tapi kok dia bertambah grade 5, grade 6, grade 7, grade 8 dan seterusnya. Nah, kita klik di sini. Lalu kita pilih copy cells. Maka dia akan berubah menjadi grade 5 semua. Nah, masih cara yang sama kita ulangi, kita coba di sini nih. Misalnya dari Kenzo, dari Ignacio ke bawah ini semuanya sudah kumpul tugas 3. Kita mau tambahkan dengan X. Nah, kita klik X-nya dulu di sini. Lalu kita seperti tadi kita geser ke kanan. Kita klik, ingat mouse-nya harus berubah dulu jadi tanda plus kayak gini ya. Nah, kita klik lalu kita tarik ke bawah. Maka dia akan otomatis menjadi, nah, dia akan otomatis terisi semua X. Nah, sama. Kalau di sini ternyata tugas 2 ini yang ini belum pada kumpul semua nih. Misalnya, kita tinggal klik, kita nggak usah susah-susah ketik lagi. Belum kumpul, kita ketik satu-satu. Itu susah. Ya, kita tarik saja pakai fill handle. Kita tarik, kita lepas. Maka semua akan tulisannya belum kumpul. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak sekali yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari yang pertama itu sel, lalu kita belajar nama sel di sini, kita belajar bagaimana delete konten, ya, bagaimana kita menghapus isi ini, ya. Lalu kita juga sudah belajar copy and paste, kita juga sudah belajar cut and paste, kita juga sudah belajar drag and drop, ya. Kita udah belajar drag and drop, lalu kita juga sudah belajar fill handle dan juga kita sudah belajar fill series di sini. Nah, ya, fill series itu Pak Riki ulangi ya, biar kalau nggak lupa ya. Misalnya di sini sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Tugas 3 ini kita mau geser lagi ke sini. Misalnya ada tugas 4 dan seterusnya. Kita nggak perlu susah-susah lagi tulis tugas 4 dan seterusnya. Kita tinggal klik saja di sini, lalu kita geser mouse kita, tinggal kita tarik. Tugas 4, tugas 5, tugas 6 misalnya. Lalu kita lepas, dia otomatis tugas 4, 5, 6. Itu namanya fill series yang ini, fill series ya. Nah, seperti itu. Pak Riki hapus lagi.
Nah, karena kita baru sampai tugas 3 misalnya, contoh. Ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan lagi anak-anak ya. Ya, sampai jumpa.